dua dari ibu kedua. Ini adalah Benyamin dan Yusuf. Sementara 10 ini macam-macam. Dari situlah Nabi Yakub disebut juga sebagai Nabi Israel, sebutannya Israel. Dari sanalah kemudian anak keturunannya itu. Nah, saat itu juga Bani Israel itu dalam keadaan tertindas. Mereka adalah bangsa budak, termasuk Nabi Yusuf sendiri ya, yang bahkan ketika dibuang oleh saudaranya, kemudian ditemukan oleh para kafilah pedagang, juga kemudian dijual sebagai budak. Nah, ketika dijual sebagai budak, artinya saat itu Nabi Yusuf itu statusnya adalah budak. Budaknya bangsa Mesir. Nah, memang sejak dulu ya, tertindas. Tertindas. Kemudian pada saat Nabi Yusuf kemudian atas izin dan karunia Allah berkuasa di Mesir, maka seluruh keluarganya diboyong kan, ke Mesir semua, diboyong. Karena di Mesir sedang makmur sebagai penguasa. Bapak ibunya termasuk Nabi Yakub diboyong ke negeri Mesir. Nah, 12 saudara-saudaranya ini kemudian menyebar ya, beberapa penjuru negeri. Lalu mereka juga mendirikan masing-masing desa, masing-masing suku kabilah. Tapi suku yang terbesar itu namanya suku Yehuda, anak keturunannya Yehuda. Maka inilah yang kemudian disebut sebagai Yahudi. Jadi diwariskan kepada mereka. Ini dimaksud dengan masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel, dan telah sempurna firman Tuhanmu kepada Bani Israel. Apa? Taurat. Taurat ya. Taurat telah disempurnakan, tapi sempurna untuk siapa ya? Untuk Bani Israel. Karena memang Nabi Musa diturunkan untuk Bani Israel. Bagaimana kalimat Tuhanmu itu sempurna? Dipicu oleh kesabaran kalian. Selama ini kalian dicaci maki, ditindas, anak kalian yang laki dibunuh semua. Hanya disisakan yang perempuan. Lalu kalian dijadikan budak. Lalu kalian kemudian diajak oleh Nabi Musa untuk hijrah ke tanah yang dijanjikan. Dan seterusnya. Kalian tetap sabar. Karena kesabaran itulah maka kami wariskan negeri-negeri itu untuk kalian. Dan karena kesabaran itu juga sempurna sudah ayat-ayat kami. Sementara gimana dengan Fir'aun? Watamarna makanu makana yasna'u Fir'aunu aqamuhu wa makanu ya'rishun. Nah, ini menunjukkan dulu bahwa apapun yang diberikan Allah itu berhubungan dengan apapun yang oleh manusia, yang dilakukan. Kalau Bani Israel diberi warisan berupa kerajaan dan juga diberikan Taurat, karena mereka perilakunya sabar saat itu ya. Jadi Bima Sobaru, karena kesabaran mereka, maka mereka diberikan kitab suci dan kerajaan.
Sementara sedangkan Fir'aun, karena perilakunya juga, ya, karena kesombongan mereka juga, maka mereka juga diberi apa balasan? Watamarna, kan gitu. Kalau yang sabar, wa aurathna, kami wariskan kepada mereka bima sabaru, karena Bani Israel sabar. Maka kalau Fir'aun, watamarna. Jadi apa yang yasna'u Fir'aun wa qaumuhu, apa yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, juga menjadi penyebab utama dari kenapa mereka ditamarna, kata Allah. Kami hancurkan apapun yang mereka bikin. Saat itu kan pernah si Fir'aun nyuruh Haman. Karena Nabi Musa ditanya, mana Tuhanmu? Tuhanku meliputi jagat raya ini. Tuhanku bersemayam di atas arsy. Maka kata Fir'aun ngomong sama arsiteknya, kamu bikin bangunan yang tinggi supaya aku nanti mau naik dan bertemu dengan Tuhannya Musa, katanya. Katanya kok di langit. Dibuatlah itu bangunan-bangunan yang tinggi. Tapi itu pun dihancur leburkan oleh Allah. Pokoknya hal-hal yang sebagai bukti kesombongan itu oleh Allah dihancurkan. Itu juga karena perilakunya Fir'aun. Jadi kalau Bani Israel diberikan kerajaan, diberi kitab suci, karena perilakunya juga yang saat itu sabar. Tapi sebagian ini ya, Bani Israel sebagian. Sementara Fir'aun juga disiksa karena perilakunya. Wa makanu ya'rishun. Dan apa yang telah mereka bangun. Ya. Nah itu. Tapi toh demikian ya, dulur, namanya setan itu nggak mau tinggal diam ketika melihat ada orang makin baik. Bani Israel kok makin baik gini, mungkin gitu mikirnya setan ya. Maka digoda lagi saat wajawazna bibani Israel al-bahra. Kami selamatkan mereka dari kepungan Laut Merah. Waktu itu kan dikejar ya, karena pelarian Bani Israel dari Mesir terendus oleh intel-intel, agen-agen telek sandinya Fir'aun. Kan itu berangkatnya malam ya. Jadi walaupun saat itu belum ada grup WhatsApp, tapi mereka Bani Israel itu di Mesir waktu hari H mau itu beberapa kali itu mau minggat bareng Nabi Musa itu. Karena jelas-jelas Fir'aun sering mengingkari janji kan. Maka Nabi Musa beserta kaumnya merencanakan untuk meninggalkan Mesir secara diam-diam menuju Palestina. Maka di malam yang ditentukan itu semua orang sudah disuruh diam, jangan pernah ada yang berbicara dan berangkat dari rumah masing-masing. Tapi toh namanya intel-intelnya Fir'aun itu memang canggih. Kendus juga. Tapi untungnya Bani Israel sudah berangkat. Tapi kemudian Fir'aun yang diberitahu murka sekali. Malam itu juga mereka mengejar rombongan Bani Israel yang hendak meninggalkan Mesir. Dikejarlah itu. Yang namanya Bani Israel minggat dari Mesir itu kan boyongan ya. Saya tahu sendiri kalau orang boyongan. Anak, lansia, wanita, semuanya diajak. Atau laki-laki yang sakit, semuanya diajak. Dan itu sangat menghambat pergerakan itu. Ada yang pelan-pelan, ada yang harus digendong, ada yang harus ditandu. Belum lagi bawa harta benda mereka yang mungkin masih bisa dibawa. Bisa dibayangkan betapa susahnya itu. Sementara pasukan pemburunya Fir'aun
adalah pasukan terbaik di masa itu. Yang selain dibekali oleh peralatan tempur, juga mereka mengejar rombongannya Nabi Musa dengan segala macam moda transportasi, kuda, onta, gajah, kereta, dan seterusnya. Ya logikanya pasti tersusul lah. Nah ketika tersusul itulah sampailah Nabi Musa bersama puluhan ribu rombongannya itu di depan laut. Padahal Fir'aun di belakang dari derap langkah kuda terdengar bahwa mereka udah makin dekat. Wih, panik luar biasa. Sebagian Bani Israel yang masih ada penyakit dalam hatinya. Hai Musa, sekarang gimana? Apa ini? Kamu ngajak jalan yang keliru. Gimana ini? Gimana ini? Coba kamu minta sama Tuhanmu. Nabi Musa juga kebingungan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di depan ada laut yang nggak mungkin diseberangi karena memang nggak bawa peralatan perahu dan sebagainya. Sementara di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya yang kalau sampai tertangkap, wah wis alamat itu disalib. Itu. Lalu apa yang dilakukan Nabi Musa? Ya berdoa. Berdoa kepada Allah. Minta pertolongan. Makanya kemarin diajarin untuk berdoa, minta kepada Allah. Berdoalah Nabi Musa. Kemudian Allah memberikan wahyu, pukulkan tongkatmu atau lemparkan tongkatmu. Nah saat itulah Nabi Musa juga baru tahu setelah dilemparkan tongkatnya, laut pun terbelah. Sehingga umat Nabi Musa beserta umatnya bisa menyeberangi itu. Tapi ketika di tengah-tengah Fir'aun sudah hampir nyusul juga. Jadi ikut dalam mengejar itu ya berada di tengah laut yang sudah kering itu. Tetapi Allah kemudian menyelamatkan Bani Israel sampai di seberang sana tepat sebelum apa Musa naik itu sudah bingung lagi umatnya kaumnya itu. Loh ini sudah mau disusul ini. Gimana Musa? Itu sudah keikut juga ini gimana? Nabi Musa juga nggak tahu gimana cara mengembalikan laut yang terbelah. Nggak tahu. Berdoa lagi wes. Andalannya doa. Maka kepada Allah Nabi Musa berdoa. Selamatkan ya Allah. Kemudian Fir'aun yang beserta bala tentara yang sudah ada di tengah-tengah itu muncul sebentar lagi. Ternyata kemudian dua air besar di laut itu menyatu kembali, menggulung yang masih tersisa di dalam, yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Sementara Nabi Musa, wajawazna bibani Israel al-bahar. Dan kami telah selamatkan seberangkan Bani Israel menyeberangi Laut Merah. Tapi toh demikian, sebagian Bani Israel masih ada wablek. Fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnami lahum. Dan ketika mereka sampai di sekitar atau di negeri orang yang masih menyembah berhala, nah itu dikompori oleh Musa Samiri. Insya Allah besok saya ceritakan tentang siapa Musa Samiri itu. Musa Samiri menghasut Bani Israel agar mereka menyembah dan meminta izin kepada Musa untuk membuat patung dari sapi, berbentuk sapi yang dari emas. Ini mereka minta. Qalu mereka berkata, ya Musa ja'alana ilahan kama lahum alihatun. Bu ya kami dibikinkan Tuhan antara lah. Oke lah kita bertuhan Allah, tapi patung-patung itu sebagai wasilah, sebagai penyambung. Boleh enggak Musa? Nabi Musa. Qala Nabi Musa bersabda, innakum qaumun taj'alun. Kamu itu kurang ajar bener. Bodohmu itu lo enggak ketulungan. Yang dimaksud Nabi Musa bodoh ini bukan bodoh dalam arti kecerdasan ya. Bani Israel sejak dulu dikenal cerdas. Dikenal cerdas. Jadi yang dimaksud Nabi Musa di sini tentu bukan
tentang cerdas atau tidak cerdas. Tapi adalah tentang apa? Kayak nemene kamu itu. Udah diselamatkan kayak gitu loh. Kok sekarang minta dibukakan sapi itu. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang membuat seolah-olah permintaannya si Bani Israel ini logis. Seolah-olah. Nah, saya terangkan nanti. Ya, jadi itulah perilaku orang yang itu selalu ingkar janji. Manusia selalu begitu. Tidak menyembah kepada Allah, begitu sudah nyaman, lupa malah minta kepada Nabi Musa untuk dibikinkan patung. Manusia begitu terus. Baik ketika menerima kemelaratan atau kecelakaan, minta kepada Allah ya gitu, hal-hal bersifat materi. Ketika sehat pun begitu. Nah, pada giliran ini ternyata ketika Bani Israel sudah berhasil diselamatkan, juga tidak kunjung kemudian taat samina wa ta'na, masih minta aneh-aneh. Bila masa dikasih hati ngerokok khusus ya kayak gini nih, Bani Israel. Nah, sampean jangan jadi Bani Israel. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Monggo. Saya sedang berada di Banyuwangi, SPMA Banyuwangi ini. Kemarin setelah itu langsung berangkat ke Banyuwangi. Monggo, ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo. Baik tentang ayat ini maupun tentang bab lain, silakan. Izin Gus. Izin Gus. Monggo Mas Ayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang bahwa harta benda eh, itu diwariskan kepada Bani Israel, apakah sampai sekarang itu Bani Israel merasa bahwa peninggalan Nabi Sulaiman itu miliknya yang katanya di Masjidil Aqsa, sehingga mereka merasa berhak untuk memiliki eh, harta-harta yang katanya ada di kerajaan Nabi Sulaiman. Aku dan Gus. Oke, sangat mungkin Mas Ayu, sangat mungkin. Jadi eh, mereka itu kan sebenarnya dikasih kitab ya, kitab Taurat ya. Taurat, tapi kemudian setelah Nabi Musa wafat, mereka itu bikin kitab lagi, loh. Namanya Talmud ya. Jadi mereka bikin kitab lagi yang ajarannya nggak karu-karuan. Nah di dalamnya diantaranya yaitu tadi merasa bahwa terutama eh, tanah yang dijanjikan itu menurut mereka itu luas. Jadi waktu mereka diselamatkan dari Mesir, itu kan diajak sama Nabi Musa untuk hijrah ya. Allah sudah memberikan tanah untuk kita tinggali. Karena selama itu memang Bani Israel itu nomaden, ya. Nomad. Jadi suku yang selalu berpindah-pindah. Ya termasuk bahkan ketika waktunya zamannya Nabi Muhammad kan apa Madinah itu kan banyak sekali suku-suku Bani Israel yang menetap dan tinggal di Madinah itu. Banyak ya. Nah sehingga ketika sekarang misalnya mereka merasa bahwa Palestina itu milik mereka, Syria milik mereka, Lebanon milik mereka, Irak milik mereka, ya asal ngeklaim aja ya, monggo aja. Orang asal ngeklaim hak mereka, cuma apakah memang begitu? Ya enggak. Dulu memang eh, di Quran juga disebutkan
bahwa ada tanah yang dijanjikan, negeri yang dijanjikan. Tapi setelah kemudian mereka durhaka sama Allah, termasuk mereka membuat patung sapi. Nanti kan selanjutnya begitu. Ketika masih ditungguin Nabi Musa, mereka saja sudah melanggar. Ketika ditinggal ke Bukit Tursina, Nabi Musa nguzlah di sana selama 40 hari. Pulang-pulang sudah ada patung emas dalam bentuk sapi dan dipuja mereka. Nah, ketika pelanggaran itu, meskipun dulu diwariskan kepada Bani Israel, sama Allah hak itu dicabut kemudian. Dicabut karena seringnya terjadi pelanggaran. Termasuk sebagian yang dikutuk jadi kera. Ada yang kemudian jadi kayak korun seperti itu. Ada yang kemudian, jadi kalau sekarang kemudian mereka mengklaim itu milik mereka dan sebagainya, yes, memang sikap mereka seperti itu sejak dulu ya. Dan umat Islam menurut saya kalau misalnya kayak kekayaan yang sedang ingin diperebutkan oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi milik Nabi Sulaiman dan sebagainya, biar mereka ambil lah kalau mereka memang nemu. Kan gitu. Kenapa? Nabi Sulaiman sudah sendiri juga berdoa kepada Allah agar tidak ada lagi kerajaan sebagai semegah kerajaannya dia. Maka Nabi Sulaiman sebenarnya juga tahu bahwa kalau tanpa bimbingan Allah, tidak mungkin orang mampu mengelola secara amanah kerajaan sebesar kerajaannya Sulaiman itu termasuk kekayaannya. Kenapa ya? Karena misalnya diceritakan dalam salah satu hadis itu bahwa eh, Nabi Sulaiman itu kan sederhana banget ya hidupnya itu. Meskipun kekayaan itu kekayaannya kerajaan, beliau sendiri hidupnya sederhana. Lah sekarang orang-orang itu pengen kayak Nabi Sulaiman. Dia tidak tahu Nabi Sulaiman betapa sederhananya. Sampai wafat pun nggak ada yang tahu. Karena beliau nguzlah ya. Yang tahu adalah ketika tongkat yang beliau pakai sandal itu dimakan rayap. Dan ada satu kisah, Nabi Sulaiman itu sangat menyayangi kuda-kudanya. Nah suatu hari ternyata ketika kuda-kuda itu waktunya makan atau apa gitu, ada beberapa kuda tercanggih yang hilang, nggak ada. Dicuari sama Nabi Sulaiman. Sampai ketinggalan sholat. Ya wallahu alam syariat sholatnya seperti apa. Nah pada saat Nabi Sulaiman sadar bahwa, wah lah kok aku malah karena harta ini jadi malah sampai hampir kelupaan. Langsung seluruh kuda, seluruh onta yang disayang diberikan, dibagikan kepada rakyatnya. Sedekahkan untuk agama. Nah, apakah Bani Israel mampu jika mewarisi kekayaannya Sulaiman, mampu berpikir dan bertindak seperti itu? Apalagi ini umat Islam yang kepingin kayak siapa? Nabi Sulaiman. Bisa tak sampean begitu? Hanya karena ngelap mobil, lalu ketinggalan sholat jamaah, langsung mobilnya diserahkan pada agama. Siap. Lah kalau nggak siap ya jangan minta kayak Nabi Sulaiman. Kan gitu. Itu nanti jadinya kayak Bani Israel yang selalu mengingkari janjinya. Kan manusia selalu gitu kan. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Nanti kalau aku punya rezeki banyak, aku akan bersedekah. Gitu. Begitu dikasih rezeki. Oh, lupa no. Ya kan? Lupa. Itu. Coba dibuka surat At-Taubah ayat 576. Coba ya, buka. Gantian, gantian, gantian. Ayo yang kemarin sudah nemu, gantian yang belum. At-Taubah ayat 7576. Gimana manusia ketika diberikan harta itu tidak sesuai dengan janji doanya. Sudah ketemu. At-Taubah tuh, Taubah itu juz ke-9 tadi ya.
Juz 10 ya. Izin Gus. Izin Gus. Jadi di surat At-Taubah itu jelas banget di sana bahwa ketika ayat 75 misalnya, kemudian juga ayat 76. Silakan, siapa? Sudah ketemu ayat 75 76 surat At-Taubah? Monggo. Ya, pun. Oke, izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ayat 75. Sekarang gantian. Siapa yang ayat 76? Ayo, Izin baca. Gus. Oh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Shadaqallahul adzim. nah, itu kan. Jadi doanya ketika manusia kan gitu. Sekarang saya mau tanya sampean semua. Ayo, siapa yang sekarang ketika minta Gus, doakan ya Gus ya, ini bisnis saya berhasil. Nanti kalau berhasil, saya ingin, pokoknya ini untuk agama lah. Yes, iya ya nih. Begitu dapat rezeki yang banyak. Kira-kira ini terjadi sekarang atau hanya dulu Bani Israel? Ayo, ui, ui. Ayat ini loh, 7576 ini loh, terjadi zaman dulu, ribuan tahun yang lalu saja, ataukah juga sekarang? Ayo, apa-apa Mas Yo? Iya sampai sekarang Gus. Loh, ada. Wes, apakah tidak boleh? Boleh zaman berdoa minta dikasih Allah rezeki halalan thayyibah yang boleh. Cuma jangan kayak gitu loh. Sukanya itu loh ingkar janji. Loh. Nah, kalau sudah bisa nggak ingkar janji, nah itu yang diamanai ini seringkali ingkar janji. Kalau ingkar janji berarti kayak Bani Israil gitu loh. Ya, ada lagi? Cukup ya. Nah, di pelajaran hari ini jangan ingkar janji kayak Bani Israil. Ayo jadi orang-orang yang seperti Rasulullah Muhammad SAW, teladan utama kita dan para sahabatnya yang benar-benar memenuhi janjinya. Ketika diberikan rezeki, ya memang benar-benar untuk agama. Ketika diberikan rezeki yang sedikit, tetap tawakal dan penuh semangat berjuang, sabar dan ikhlas. Ya, semoga Allah memberikan kita ketabahan, kesabaran, keikhlasan, ketekunan dan kekuatan iman untuk menjalani siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma daf'ana al-bala wal waba wal hasdan. ربنا لا تجعلنا في قلوب ظالمين اللهم ومن علينا باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمتك. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم افرغ لنا صبر الثبت مننا وانصرنا من الكافرين اللهم بعد اسمع. أعوذ بالله من جود البلاء والبدر الشقاء والعشق.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا اجعلنا مسلمين لك ومغفرة وتوسل علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا Waalaikumsalam warahmatullahi واجعله لنا wabarakatuh. إماما Gus. ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Salam untuk guru semua dari Banyuwangi ya.